Ya, selamat pagi adik-adik, Shalom. Nah, puji Tuhan, hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kakak cerita, karena kebetulan ada Kak Adra di sini, kakak mau tanya ke Kak Adra. Silakan Kak Adra. Halo adik-adik. Kak Adra, aku mau nanya. Kalau misalnya Kak Adra lihat misalnya ada tukang-tukang yang ngangkut semen berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilo, dan mereka harus bersusah payah, kira-kira perasaannya gimana? Kasian sih, soalnya aku aja kalau nyapu, ngepel, nyuci baju, nyetrika itu udah capek banget, udah pegel-pegel. Tapi kalau udah selesai sih lega sih, Kak. Ah gitu ya, berarti kalau udah selesai pokoknya udah lepas ya, kayak udah senang gitu ya. Nah adik-adik nih, Kak Dadang mau cerita, kita dengerin ya, Kak Adra juga di sini dengerin. Nah adik-adik, sebelum kakak cerita, ingat selalu berdoa sama Tuhan dulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Allah mengurapi kami, menolong kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan Engkau berkati kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan, diberikan kasih, karunia, dan hikmat untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, bangsa Israel itu sudah lepas dari bangsa Mesir. Mereka sudah bebas ya, mereka nggak disuruh kerja paksa, nggak disuruh ini itu, tapi mereka sudah bebas. Dan mereka senang, sama seperti tadi perasaan Kak Adra yang senang ketika pekerjaan rumahnya sudah selesai. Nah, bangsa Israel terus melanjutkan perjalanan mereka melalui padang gurun, dan Tuhan menyediakan tiang api dan tiang awan. Tiang awan itu kalau misalnya siang hari, tiang api itu adalah yang menuntun mereka kalau di malam hari. Mereka jalan, tetapi adik-adik, Tuhan tidak melepaskan bangsa Israel begitu aja. Tuhan mengeraskan hati Raja Firaun. Tuhan ingin Raja Firaun mengejar bangsa Israel dengan maksud dan tujuan tertentu. Jadi ketika bangsa Israel sudah sampai di Laut Merah, mereka pun berhenti menepi dan berkemah di sana, karena tiang awan dan tiang api juga berhenti bergerak di situ. Nah, pada waktu mereka beristirahat sebentar, dari jauh terdengar suara gemuruh adik-adik, gemuruh di padang gurun, dan mereka lihat dan memperhatikan. Makin lama suara ini semakin dekat ke arah mereka, dan ketika mereka lihat, mereka kaget. Dari kejauhan ada beratus-ratus tentara atau prajurit bangsa Mesir ingin mengejar mereka dan hendak membunuh mereka. Lalu mereka panik kan? Mereka bilang sama Musa, mereka mengeluh sama Musa, "Musa, kenapa kamu biarin kita ditangkap sama bangsa Mesir? Kamu mau kami mati di sini? Apakah di bangsa Mesir, di wilayah Mesir itu kekurangan kuburan sehingga kami harus mati di tempat seperti ini?" Nah, mereka mengeluh kepada Musa. Musa pun bersikap tenang. Musa akhirnya berseru kepada siapa adik-adik? Ya, Musa berseru kepada Tuhan Allah, dan Tuhan menjawab seruan doa Musa. Dan akhirnya Musa difirmankan oleh Tuhan, suruh bangsa Israel bersiap-siap untuk pergi lagi. Lalu Tuhan berfirman juga kepada Musa, suruh tongkatnya Musa dibentangkan ke Laut Merah. Nah, ketika mereka sudah siap, Musa pun berseru kepada Tuhan, memohon bantuan Tuhan, dan Musa dengan percaya, dengan imannya, Musa membentangkan tongkatnya ke Laut Merah. Seketika apa yang terjadi adik? Nah, seketika Laut Merah terbelah menjadi dua, dan sisi kanan dan sisi kiri itu menjadi tembok bagi bangsa Israel untuk berjalan di Laut Merah. Jadi mereka pun berjalan. Nah, tapi adik-adik, bangsa Mesir nggak begitu aja melepaskan mereka. Bangsa Mesir juga ikut, mereka pun ikut mengejar dari kejauhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan kepada bangsa Israel dipimpin oleh tiang api dan tiang awan, dan tiang api dan tiang awan itu berada di belakang bangsa Israel untuk menjaga jarak antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Jadi bangsa Mesir itu mikir, kok masih jauh, padahal sesungguhnya sudah dekat dengan bangsa Israel. Nah, ketika bangsa Israel sudah selesai menyeberangi Laut Merah,
Tuhan pun menghalau bangsa Mesir dengan cara menghentikan kereta kuda mereka. Jadi kereta kuda mereka itu terasa sangat berat dan mereka nggak bisa jalan dengan kereta kuda mereka. Dan ketika bangsa Israel sudah selesai, Tuhan pun menutup Laut Merah dan tidak ada satupun dari bangsa Mesir yang pada hari itu mengejar bangsa Israel yang selamat. Jadi semuanya meninggal, semuanya mati di Laut Merah. Dan ketika bangsa Israel mengetahui bahwa Tuhan Allah sudah menolong mereka sedemikian rupa, mereka pun mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka menyanyi dan memuji nama Tuhan dengan yang mereka bisa, dan juga mereka menceritakan hal ini kepada anak cucu mereka. Sampai dengan hari ini mereka pun masih menceritakan kepada anak cucu mereka ya adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Aplikasinya, yang pertama, selalu mengucap syukur sama Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita di dalam masa-masa kesusahan. Jadi kalau misalnya adik-adik ada pergumulan, ada hal-hal yang perlu didoakan, selalu ingat bahwa Tuhan Allah menolong tepat pada waktunya. Jadi adik-adik harus berdoa kepada Tuhan ya. Lalu yang kedua, kalau misalnya adik-adik bisa makan, bisa minum, bisa sekolah, bisa bermain, semuanya itu karena anugerah Tuhan Allah. Jadi adik-adik harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, sama seperti Musa yang berdoa kepada Tuhan, adik-adik juga harus selalu berdoa ya sama Tuhan. Meskipun sekarang adik-adik mungkin belum bisa main secara bebas karena corona, tapi selalu mengucap syukur sama Tuhan karena adik-adik sudah diberikan kesehatan sampai dengan hari ini ya. Nah, sampai sini firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Kita mau menghafal ayat hafalan sama-sama ya. Ayat hafalannya ada di Keluaran 15 ayat 21. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Kita ulang ya. Keluaran 15 ayat 21. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Nah, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya Allah memberkati untuk adik-adik kami berdoa untuk Mars, kami berdoa untuk Shalom, kami berdoa untuk Yesua, kami berdoa untuk Yesaya. Tuhan, di dalam masa-masa sekarang mereka mungkin bosan di dalam rumah, tapi kami berdoa kepada Tuhan ya Tuhan yang memberikan sukacita kepada mereka untuk mereka dapat tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati pelajaran-pelajaran yang mereka terima melalui online. Tuhan kiranya memberkati, berikan mereka pintaran, kecerdasan yang lebih lagi Tuhan untuk mereka dapat menangkap materi yang diberikan oleh guru-gurunya. Tuhan kiranya memberkati dalam sekolah mereka boleh berprestasi, mereka boleh menjadi anak-anak yang menjadi juara. Tuhan terima kasih. Jadi kami juga berdoa Tuhan mereka boleh membaca mendengar firman Tuhan tiap-tiap hari. Kami berdoa untuk orang tua mereka Tuhan. Orang tua boleh membimbing mereka dalam baca merenung firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan Shalom, kami serahkan Yesaya, kami serahkan Yesus ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.